Keturunan siapa? Keturunan Adam. Jadi kita adalah generasi Nabi Adam. Jadi berbahagialah kita termasuk keturunan Nabi Adam. Oleh karena itu, jangan sampai kita mempermalukan Nabi Adam. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang menganut agama Islam, tentunya kita menginginkan kita juga melaksanakan nilai-nilai Islam. Yang namanya generasi Islam adalah mereka-mereka yang melaksanakan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kesehariannya, dan juga memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan ajaran Islam. Sebab siapa lagi yang akan memajukan, membangkitkan nilai-nilai keislaman, mendakwahkan ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam, kecuali generasi Islam. Generasi selain Islam tidak mungkin akan membangkitkan, menjayakan ajaran Islam ini. Oleh karena itu, siapa saja yang mengaku sebagai penganut agama Islam, maka berusahalah untuk melaksanakan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita berharap pemuda-pemudi Islam yang merupakan generasi penerus dari perjuangan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara warasatul anbiya, pewaris para nabi, sebagaimana Rasulullah SAW juga mewariskan kepada para sahabat kebaikan-kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya. Para sahabat pun mewariskan kesolehan, keimanan kepada para tabi'in. Para tabi'in pun memberikan warisan kepada para tabi'in. Dan kita, alhamdulillah, termasuk orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai warasatul anbiya, insyaallah, mudah-mudahan. Oleh karena itu, wujudkan, tampakkan, realisasikan ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pergaulan. Jangan sampai generasi Islam begitu mudah bebas bergaul sebagaimana orang-orang kafir bergaul. Mereka bergaul antara lawan-lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Mereka melakukan pergaulan tanpa batas, sehingga yang terjadi adalah perzinahan di mana-mana. Sekarang yang namanya perzinahan itu sudah merupakan sesuatu yang dianggap lumrah. Bahkan sekarang sering kita mendengar kasus-kasus perzinahan para bintang film, para artis-artis, dan para tokoh-tokoh masyarakat. Naudzubillah. Kenapa mereka sampai melakukan itu? Karena mereka sudah tidak lagi mau peduli dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW menyatakan, Innal Islam badan ghoriban, sesungguhnya Islam itu pada mulanya dalam keadaan asing. Wasayaqulu ghoriban, dan akan kembali menjadi asing. Fatuba dan ghurban, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Para sahabat bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang dianggap asing itu? Qala, beliau menjawab, alladzina yasluhuna inda fasadinas, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan perbaikan-perbaikan di saat manusia dalam keadaan rusak akidahnya, rusak ibadahnya, rusak akhlak dan moralnya. Hadirin hadirat, di akhir zaman Islam akan kembali menjadi asing, sebagaimana asingnya Islam pada permulaan di mana Rasulullah SAW mendakwahkan Islam. Orang-orang pada kaget, orang-orang merasa asing dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW yang tadinya digelari Al-Amin, orang yang dipercaya, ketika mendakwahkan Islam, beliau dianggap pendusta, beliau dianggap majnun, orang gila, dianggap tukang sihir dan lain sebagainya. Begitulah Rasulullah SAW mengorbankan status sosialnya untuk kepentingan dakwah Islam. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dan akhirnya negara Arab, Jazirah Arab sudah diislamkan. Ini adalah merupakan perjuangan Rasulullah SAW yang diawali dengan pengorbanan yang beliau lakukan.
Kita sebagai generasi Islam tentunya berharap umat manusia baik di zaman sekarang maupun di akhir zaman menjadi orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam, melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi mulia karena Islam, kita menjadi terhormat karena Islam. Kalau kita mencari kehormatan, kemuliaan tanpa Islam, maka yang terjadi adalah kehinaan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk keturunan putra-putri Islam yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke tengah-tengah masyarakat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana profil generasi Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi itu dia kupasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Sarifuddin tentang pertanyaan yang pertama kita, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan generasi Islam. Jadi sebelum kita membahas panjang lebar tentang tajuk kita pada malam ini, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan generasi Islam itu sendiri. Dan daripada apa yang telah disampaikan tadi, dikatakan bahawa generasi Islam itu merupakan keturunan daripada Nabi Adam. Dan bila kita ni keturunan daripada Nabi Adam, jangan sampai kita mempermalukan Nabi Adam kita. Dan generasi Islam itu sendiri juga merupakan satu generasi yang dekat dengan nilai-nilai Islam. Jadi amalan yang dilakukan sehari-harian merupakan inti ataupun ajaran yang telah diajarkan di dalam Islam kita, bukan terpesong jauh, tersesat jauh daripada landasan Islam yang sebenar. Jadi itulah yang dikatakan sebagai generasi Islam. Dan tadi juga Ustaz Sarifuddin telah menjelaskan tentang satu hadis Nabi yang mengatakan bahawa Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing juga. Dan beruntunglah orang yang asing itu. Siapakah orang yang asing itu? Iaitu orang yang tetap melakukan ketaatan, tetap melakukan kebaikan dikala umat Islam mengalami kerosakan. Tapi kita sentiasa berada istiqomah di dalam jalan kebenaran. Jadi mungkin